Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aji Suraji di channel YouTube dengan topik tentang transportasi ya. Jadi channel-channel Aji Suraji ini berbicara lingkupnya bidang transportasi sesuai dengan bidang keilmuan saya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana koordinasi geometrik jalan yang terkait dengan alinemen vertikal dan alinemen horizontal. Ya, materi ini akan membicarakan tentang bagaimana koordinasi itu sendiri, tentang alinemen vertikal dan horizontal, kemudian bagaimana ditinjau dari aspek keselamatan jalan, ditinjau dari aspek estetika jalan, kemudian ditinjau dari aspek kalau seandainya ketemu sungai, dan bagaimana kaitannya dengan desain drainase. Tentunya ini sangat menarik sekali dikaitkan dengan bagaimana mendesain jalan yang nyaman, bagus, enak bagi pengguna dan berkeselamatan. Kemudian di bagian akhir juga saya berikan ada semacam tips atau hal yang perlu diperhatikan bagaimana cara melakukan perencanaan koordinasi alinemen yang terkait dengan geometrik jalan ini. Simak tayangan berikut ini. Silakan. Para pemirsa, saya pada kesempatan ini akan memberikan penjelasan materi tentang koordinasi geometrik jalan dikaitkan dengan alinemen horizontal dan alinemen vertikal. Nah, pengertiannya, apa sebenarnya terkait dengan koordinasi? Jadi, alinemen vertikal, alinemen horizontal, dan potongan melintang jalan adalah elemen-elemen jalan sebagai keluaran perencanaan harus dikoordinasikan. Ya, harus dikoordinasikan itu bagaimana membuat sinkronisasi yang harmonis antara alinemen vertikal, horizontal, dan aspek-aspek yang lain, keselamatan, kemudian estetika, sungai, dan saluran drainase, sehingga bisa terwujud di dalam desain itu yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Tentunya itu target dari desain jalan itu adalah aman, nyaman, dan berkeselamatan. Nah, sebenarnya di dalam pedoman desain geometrik jalan yang telah dikeluarkan oleh Bina Marga BDGJ 2021, ada beberapa kisi-kisi yang terkait dengan koordinasi elemen horizontal dan vertikal itu, yaitu dikaitkan dengan koordinasi itu sendiri, bagaimana kaidah-kaidah prinsipnya. Yang kedua dikaitkan dengan aspek keselamatan, kemudian yang ketiga dikaitkan dengan estetika jalan, seperti apa koordinasinya, kemudian dikaitkan dengan perlintasan sungai. Artinya ketika ada crossing dengan sungai, bagaimana? Apakah harus tegak lurus atau mengikuti diutamakan trase jalan? Kemudian tentunya juga mempertimbangkan aspek drainase, bagaimana supaya air di permukaan jalan ini bisa cepat hilang dari permukaan jalan dalam waktu yang cepat. Nah, prinsip-prinsip di dalam koordinasi alignment vertikal maupun horizontal tentu memang ini memperhatikan kenyamanan penumpang, ya, disesuaikan dengan kondisi medannya seperti apa. Ya, hal yang tidak boleh dilupakan adalah terkait dengan keselamatan. Jadi, keselamatan jalan ini menjadi sesuatu yang harus betul-betul menjadi pertimbangan utama. Nah, prinsip-prinsip koordinasi alinemen ini itu intinya adalah bahwa koordinasi berarti lengkung horizontal dan vertikal sepenuhnya saling tumpang, bisa saling tumpang atau saling terpisah, tidak menjadi satu. Jadi setelah meninggalkan simpang, kemudian ketemu tikungan, itu seperti apa? Terpisah. Tapi juga bisa saling tumpang, menikung sambil nanjak. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya adalah elemen-elemen horizontal dan vertikal terkait hendaknya dengan panjang serupa di mana lengkung vertikal berada di dalam lengkung horizontal. Ini diharapkan lengkung vertikal berada di sepanjang lengkung horizontal.
Nah, ini prinsip-prinsipnya. Namun tetap melihat bagaimana kondisi lapangan, ya. Kemudian masih terkait dengan yang kaitannya dengan kaidah tadi, pertimbangan keselamatan. Apa sebenarnya? Jadi memang di dalam perencanaan itu keselamatan menjadi faktor penting, ya, dengan tidak mengabaikan estetika dan drainase. Seperti apa pertimbangan keselamatan itu? Yaitu bentuk koordinasi elemen diharapkan dapat memberikan kesan atau petunjuk. Jadi kesan atau petunjuk kepada pengemudi akan bentuk jalan yang akan dilalui di depannya, sehingga pengemudi dapat melakukan antisipasi lebih awal yang disebut dengan jalan berkeselamatan. Jadi ketika kita melihat ke depan, melihat pandangan sesuai dengan jarak pandangnya, maka pengemudi bisa paham, oh, bentuk jalannya seperti ini sehingga saya perlu antisipasi seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan jalan berkeselamatan ini, sehingga memperhatikan betul seperti apa sebenarnya perilaku pengemudi itu diakomodasi di dalam desain. Nah, kemudian masih terkait dengan pertimbangan keselamatan, maka apabila suatu lengkung cembung bisa menghalangi alignment horizontal dan memperparah lengkung horizontal, pergeseran lateral alignment pada lengkung cembung bisa mengarah kepada kebingungan dan kecelakaan. Betul. Jadi kalau di depan kemudian terhalangi, ya, alignment horizontal, maka ini akan bisa bingung ini. Wow, ini di mana posisinya? Mau naik apa mau turun? Seperti apa? Bentuknya seperti apa? Nah, bisa dilihat seperti yang ada di gambar ini di sebelah sini. Jadi ketika suatu pandangan pengemudi melihat di depannya, kemudian seolah-olah terpotong, terhalangi oleh suatu lengkung cembung, kemudian langsung di depannya terlihat yang jarak jauh. Tetapi yang begitu cembung nanti bentuknya seperti apa? Ini yang menjadi persoalan. Tapi ini tersendiri bagaimana. Nah, ini bisa menimbulkan pengemudi itu bingung seperti apa bentuknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lengkung vertikal cembung hendaknya dibatasi dalam lengkung horizontal untuk memperbaiki tampilan lengkung cembung. Hal ini juga meningkatkan keselamatan dengan mengindikasikan arah lengkung sebelum jalan tertutup oleh punggung lengkung. Nah, sebaiknya arah lengkungnya itu sudah mulai nampak sebelum jalan tertutup oleh punggung lengkung. Nah, ini ya, inilah seni tersendiri memang. Makanya ketika penentuan trase itu tidak semudah sekedar tarik-tarik di atas kertas, tetapi perlu memperhatikan aspek ini, ya. Masih tentang lanjutan lagi, kecepatan desain. Kecepatan desain jalan harus sama baik untuk aliran horizontal dan vertikal. Memang begitu, aliran vertikal dan horizontal ini kecepatan desainnya harus sama. Disarankan begitu, ya. Kemudian pergerakan kecil dalam satu dimensi jangan dikombinasikan dengan pergerakan besar. Jadi contohnya begini, ya. Lurus, kemudian tahu-tahu terjadi turunan sedikit kecil. Nah, itu bisa berbahaya. Maksudnya pergerakan kecil begitu. Lengkung horizontal tajam, jangan dimulai pada atau dekat puncak lengkung vertikal cembung karena perubahan alignment ini bisa sulit dilihat pada malam hari. Ya, kemudian yang keenam, jika lengkung cembung membatasi pandangan pengemudi terhadap awal lengkung horizontal, pengemudi bisa jadi akan kebingungan dan berbelok ke arah yang salah. Nah, ini ya bisa dilihat di sini, ya. Ini ada perspektif di sini seperti ini terhalang oleh punggung tadi seperti yang disampaikan tadi itu, ya. Maka mestinya bentuknya adalah seperti ini, jadi alignment horizontal, ini alignment vertikal, maka bentuknya seperti ini. Jadi sudah mulai berbelok, kita tahu kemana arah jalan itu, ya. Kemudian terkait dengan pertimbangan keselamatan, maka lengkung horizontal gabungan balik tajam tidak boleh digunakan bersamaan dengan lengkung vertikal cembung karena punggung lengkung akan menghalangi alignment
berbalik tersebut. Jadi alignment yang berbalik ini memang sebaiknya dihindari. Kemudian yang kedua, lengkung vertikal cembung atau lengkung horizontal tajam hendaknya tidak terjadi pada atau dekat persimpangan atau perlintasan kereta api. Nah ini penting, persimpangan dan perlintasan kereta api ini, maka lengkung vertikal cembung atau lengkung horizontal tajam hendaknya tidak dekat di sini. Jadi tajam. Ya, menikung, tahu-tahu ketemu persimpangan itu memang tidak bagus. Menikung atau nurun tanjak kemudian ketemu jalur kereta api perlintasan sebidang ini menjadi persoalan ya, seperti yang ditunjukkan di dalam gambar ini itu tidak dibenarkan. Bagaimana ini alignment horizontal dan vertikal ini, kurva horizontal lebih panjang dan lengkung vertikal, praktek desain yang baik. Ini seperti ini. Jadi alignment vertikal itu berada di dalam alignment horizontal. Nah, sebaiknya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya persimpangan tidak boleh tersembunyi di balik lengkung cembung. Nah, ini. Jadi jangan sampai ada lengkung cembung kemudian tertutup, kemudian di sana ada persimpangan seperti yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini ada di gambar sebelahnya ini di mana persimpangan tersembunyi di balik punggung. Ini praktek desain yang kurang bagus ini ya. Persimpangan hendaknya ditempatkan dengan hati-hati dengan memastikan bahwa terdapat jarak pandang memadai dari setiap arah. Nah, kemudian masih tentang keselamatan, ini memang keselamatan ini kayaknya memang menjadi hal terpenting di dalam desain geometrik ya. Untuk jalur lalu lintas yang menyempit, berubah jalan dan segala macamnya itu, baik itu merging maupun diverging, jadi ada penggabungan maupun pemisahan arah ini, hendaknya tidak ditempatkan pada lengkung horizontal atau vertikal, kecuali jarak pandang memadai tersedia untuk memastikan pengemudi yang mendekati dapat melihat objek-objek tersebut, bisa berupa polo dan sebagainya itu ya. Kemudian berikutnya cekung tersembunyi ya. Cekung tersembunyi pelapisan ulang minimum terhadap perkerasan existing atau minimum pekerjaan tanah pada konstruksi jalan baru yang menimbulkan cekungan jalan bisa mengurangi keselamatan tentu ya. Jadi cekungan tersembunyi, kemudian ada konstruksi jalan baru ini berbahaya ya. Kemudian yang berikutnya, lengkung gabungan, yakni lengkung searah dengan radius yang sangat berbeda, hendaknya dihindari. Dari radius yang berbeda, dari radius besar kemudian radius kecil, nah ini sebaiknya dihindari seperti itu. Ya, kita lihat gambar yang di sebelah kanan ini adalah contoh praktek desain buruk, yaitu cekung dangkal. Ini yang di atas ini cekung dangkal ya. Cekung tersembunyi ini yang di bawah ini. Jadi cekung tersembunyi di sini, cekung yang dangkal ada di gambar yang atas. Kemudian bagian yang di bawahnya ini adalah kalau itu sudah diperbaiki tinggal ini ada labelingnya jalan yang sudah diperbaiki. Seperti gambar yang ada di sebelah ini adalah bentuk penanganannya. Kemudian memperbaiki alignment vertikal dengan menghilangkan lengkung cekung sebelum lengkung horizontal. Nah, ini perbaikan-perbaikannya bisa dilihat di gambar-gambar ini. Jadi ada alignment lurus dengan cekungan tersembunyi, kemudian dikoreksi menjadi seperti ini, gridnya sehingga terkoreksi, sehingga tidak langsung tidak ada yang tersembunyi tapi nampak semuanya. Kemudian gambar berikutnya, berpunuk pada alignment vertikal, kemudian punuknya dihilangkan. Kemudian berikutnya lengkung cekung sebelum lengkung horizontal, kemudian diperbaiki bentuknya seperti ini sehingga tadi adanya lengkung cekung sebelum lengkung horizontal sudah tidak ada lagi. Ini salah satu metode bagaimana perbaikan geometriknya. Nah, koordinasi yang buruk alignment horizontal dan vertikal bentuknya seperti ini. Jadi bagaimana ini alignment horizontal dan vertikal
ini sangat kurang bagus ya, kombinasinya menikung kemudian sambil naik, ya ini kurang bagus. Kemudian bentuk-bentuk ini dan seterusnya. Yang di bawah juga begitu, koordinasi yang buruk, alignment horizontal dan vertikal. Ini contoh-contoh gambar yang ada di bagian bawah ini, koordinasi yang buruk antara alignment vertikal dan alignment horizontal. Ya. Selanjutnya yang ketiga, pertimbangan estetika. Nah, ternyata jalan itu juga ada pertimbangan estetika, bukan hanya sekedar gedung, ya. Jadi penampakannya seperti apa supaya lebih bagus. Jadi persinggungan lengkung horizontal dan vertikal, tampilan yang paling baik dicapai ketika lengkung horizontal dan vertikal sudah sesuai dengan kondisi medan. Memang medannya bagus, ini sesuai ya, hampir bersinggungan. Ini menurut saya perlu diperhatikan. Kemudian atas alasan keselamatan, lengkung horizontal hendaknya sedikit lebih panjang daripada lengkung vertikal. Ya, jadi lengkung vertikal berada di lengkung horizontal, gitu ya. Kita lihat gambar yang ada di dalam ini. Jadi bagaimana model-model variasi lengkung vertikal bersinggungan dengan garis lurus juga di perkenanan. Ini contoh-contoh aplikasi bagaimana penerapan koordinasi alignment horizontal dan vertikal yang diperkenankan, bentuk-bentuk yang seperti ini. Kemudian masih pertimbangan estetika, kita lihat di sini. Ini ada dua gambar. Gambar ini gambar yang jelek. Ya, yang kanan ini jalan yang tidak pas dengan kondisi medan. Jadi kondisi medannya seperti ini, kemudian desain bentuknya seperti ini. Jadi ini terlihat alignment horizontalnya juga terlihat patah-patah seperti ini. Nah, ini kalau diperbaiki maka menjadi bentuk jalan seperti ini, di mana jalan ini sangat pas dengan kondisi medan. Jadi medannya diikuti, kemudian penampakan jarak pandang pengemudi bisa melihat bagaimana situasi yang ada di depannya. Ini salah satu contoh bagaimana perbaikan jalan estetika dikaitkan dengan keselamatan pengguna jalan. Nah, kemudian terkait dengan sungai. Nah, ada sungai itu juga mempunyai alur sendiri, trase sendiri, jalan juga mempunyai trase. Lalu bagaimana sebenarnya? Nah, ini yang paling diprioritaskan itu adalah memprioritaskan alignment jalannya, bukan mengikuti sungai. Jadi tidak harus tegak lurus untuk mencapai lintasan terpendek, jembatan terpendek, bukan seperti itu. Jadi yang lebih diprioritaskan adalah untuk memperhatikan alignment jalannya, tikungannya bagaimana. Kalau memang tidak harus belok, ya tidak harus belok. Ya, itu ya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu, di mana ketika suatu kondisi sungai itu sangat panjang, kemudian alignment geometrik jalan ini masih memungkinkan untuk disesuaikan, lebih-lebih kalau itu ketemu bentang yang lebih pendek, kemudian biaya konstruksinya lebih murah, maka ini memungkinkan untuk disesuaikan. Untuk bentang-bentang yang lebih dari 100 meter ya lebar sungai, kemudian direncanakan seperti apa, operate-nya dan segala macamnya, tentunya dari jauh sudah disesuaikan bagaimana sebenarnya geometrik yang ada. Kita lihat di sini, gambar di sini. Jadi kalau seandainya ini ada sungai, nah, maka sungai, sementara ini ada trase jalan, maka apakah perlu jalan itu harus melakukan tegak lurus terhadap sungai sehingga bentuknya menikung berganda multiple berkali-kali seperti ini. Ini saya pikir bisa mengganggu keselamatan, mengurangi kecepatan dan bisa berbahaya. Oleh karena itu bisa dilakukan perbaikan ya dengan menggunakan bagaimana ini bisa relatif lebih lurus. Menurut saya seperti itu ya, sehingga bisa diperbaiki dari di sini alignment horizontal tegak lurus
terhadap sungai. Ini maunya seperti itu, tetapi kalau mau diperbaiki akan lebih bagus. Jadi lebih mengutamakan alignment jalan yang diperbaiki. Oke, tampak seperti itu. Ya. Selanjutnya pertimbangan drainase. Nah, drainase, lengkung cekung dan cembung yang sangat panjang itu memang perlu hati-hati, akan menghasilkan ruas yang datar panjang pada puncak lengkung dan dasar lengkung. Hal ini hendaknya dihindari agar terdapat drainase yang baik pada perkerasan dan menghindarkan terjadinya masalah genangan. Nah, genangan ini ketika di pembicaraan tentang kelandaian juga sudah saya singgung di sini. Bagaimana seperti itu? Sehingga kombinasi alignment vertikal horizontal ini perlu memperhatikan kelandaian yang aman. Kemudian kalau itu pun datar, berapa sebenarnya? Tidak dibenarkan mendesain jalan dengan datar 0% gridnya. Tetapi di beberapa rekomendasi itu adalah gridnya untuk yang datar itu adalah 0,3% sampai 0,5%. Untuk apa ini? Ini adalah untuk memudahkan supaya air di permukaan jalan ketika hujan bisa secepatnya mengalir, sehingga ini akan drainase cepat hilang dan tentunya keselamatan juga akan semakin bagus karena tidak ada genangan air yang berlama-lama di situ. Oke, pertimbangan drainase. Ini tentunya penggunaan lengkung vertikal cembung yang panjang hendaknya dihindari. Ya, tentu tadi sudah kita sampaikan di situ. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa untuk memperbaiki lokasi untuk yang kondisi penyiapan drainase untuk lengkung vertikal cembung tadi. Pertama, dilakukan perbaikan alignmentnya, ya, supaya sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan. Kedua adalah memperbaiki grading, jadi gridnya, tanjakannya seperti apa, sehingga memang bisa mengalirkan air dengan baik. Ya, tadi sudah saya sampaikan antara 0,3 sampai 0,5%. Kemudian kemiringan melintang sebaiknya juga cukup, ya, kemiringan normal 2%, kemudian pada bagian super elevasi bisa sekitar 8 sampai 10%. Terutama ini pada tikungan, ya, di kemiringan baik itu di jalan lurus maupun di tikungan harus tetap diperhatikan. Nah, satu hal yang menarik di sini di akhir penyajian saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, boleh dikatakan rangkuman atau tambahan ini. Yang pertama terkait dengan koordinasi alignment, kemudian terkait yang ideal itu seperti apa, kemudian yang perlu dihindari seperti apa. Oke. Nah, koordinasi itu sebaiknya alignment horizontal sebaiknya berimpit dengan alignment vertikal, dan secara ideal alignment horizontal lebih panjang sedikit melingkupi alignment vertikal. Ya, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian yang kedua, tikungan yang tajam pada bagian bawah lengkung vertikal cekung atau pada bagian atas lengkung vertikal cembung harus dihindarkan. Nah, ini yang harus dihindarkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, alignment vertikal menghalangi pengemudi pada saat mulai memasuki tikungan pertama. Ini sebaiknya dihindari, ya. Kemudian bagaimana yang ideal itu? Ya, tadi sudah saya sampaikan berimpit. Kemudian pandangan pengemudi tidak terhalang atau tidak terganggu oleh alignment vertikal di depannya tadi, ya. Kemudian mekanismenya, seperti apa sebenarnya mekanismenya? Nah, ini. Jadi sebaiknya menikung dulu baru menanjak atau menurun. Jadi menikung dulu baru menanjak, bukan dibalik, menanjak atau menurun baru menikung. Nah, ini orang bisa kaget. Ini bisa dilihat di gambar ini bagaimana koordinasi yang ideal antara alignment horizontal dan alignment vertikal yang berimpit seperti di sini gambar yang sebelah kanan ini. Kemudian apa yang harus dihindari di dalam koordinasi alignment vertikal dan horizontal dalam hal ini geometrik ini? Yang tadi alignment vertikal menghalangi pengemudi pada saat mulai memasuki tikungan pertama. Kemudian lengkung vertikal cekung pada kelandaian jalan yang lurus dan panjang harus dihindari.
Kemudian berikutnya, 2 atau lebih lengkung vertikal dalam 1 lengkung horizontal sebaiknya dihindarkan, atau di sini dikatakan harus dihindarkan. Sebaiknya, namanya juga desain ya, kadang di lapangan kita terikat oleh kondisi lapangan. Kemudian tikungan yang tajam di antara 2 bagian jalan yang lurus dan panjang harus dihindarkan. Nah, lihat gambar yang di sini, bagaimana suatu koordinasi yang harus dihindarkan kondisi-kondisi yang seperti diceritakan tadi. Kemudian koordinasi elemen yang harus dihindari adalah bagian yang lurus, pandangan pengemudi terhalang oleh puncak alinemen vertikal sehingga pengemudi sulit memperkirakan arah alinemen di balik puncak tersebut. Tadi juga sudah disinggung. Jadi adanya punggung ini menghalangi pengemudi. Seperti apa sebenarnya nanti setelah melampaui puncak dari ini itu. Ya, oke. Nah, baiklah para pemirsa, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan hal koordinasi geometrik jalan yang menyangkut alinemen vertikal dan horizontal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.